Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasuluh ba'da amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang berbahagia. Semoga diberkahi dan dirindai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Dengannya diturunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, dan dengan perjuangannya serta jeripayah beliaulah kita bisa merasakan sebuah kenikmatan yang sampai pada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf, marilah kita kenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang judulnya yaitu kelompok Ar-Rahman. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Fahri Alfiah Malik, Muhammad Wahyu Setia, Muhammad Yusuf Faisal, Harisma Arlinda, Pinky Putri Larasaki, Dwi Puji Kurniawati, Lailatul Cahyanirom, Devi Asrika Rismanisa, Devi Asrika, Dila Siskia Rarasanti. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami di forum group discussion. Yang pertama ada keadaan kampus. Organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan atau UKM Badan Amalan Islam, yang di dalamnya ada program kerja yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga program kerja tersebut dapat berjalan lancar, seperti program kerja Gemar Rambanan. Gemar Rambanan di sini itu banyak sekali kegiatannya, yaitu ada pembagian takjil atau kegiatan Ramadan yang positif lainnya. Terus di semester awal keadaan kampus secara offline itu kegiatannya sudah sangat padat, mulai dari ospek atau pengenalan kampus. Itu banyak mahasiswa atau calon mahasiswa itu banyak yang berkumpul untuk diberikan atau memahami pelajaran dari kakak tingkatnya atau dari dosen-dosennya sebelum memasuki awal perkuliahan. Terus tugasnya mungkin di sini banyak sekali mahasiswa yang segera mengumpulkannya karena tidak memungkinkan, waktunya sudah sedikit. Terus pada saat ingin mengerjakan tugas itu mahasiswanya mudah sekali mencari kelompok. Terus baik ya, itu
segelintir informasi tentang kampus sebelum COVID melanda atau pembelajaran secara offline. Terus lanjut ke keadaan kampus yang kedua atau sesudah COVID melanda. Nah di sini banyak sekali permasalahannya teman-teman. Baik itu dari situasinya, di sudut-sudut tempat itu malah terasa sepi dikarenakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yaitu jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Terus kan di program BAI juga kayak kajian rutin Senin Kamis atau kajian lainnya itu bentrok sama jam-jam pelajaran saat itu masih ada mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kajian tersebut, sehingga kajian tersebut mungkin akan terasa sepi atau pesertanya tidak sedikit, pesertanya sedikit sekali. Terus dari semester awal di sini itu bisa diambil dari maba mahasiswa baru. Semester awal banyak sekali mahasiswa yang aktif guna untuk menunjang IPK-nya dan ambisinya juga sangat tinggi. Terus pada saat menjalani semester 2 malah kebalikannya lagi, itu malah prestasinya atau akademiknya turun dikarenakan ada kebosanan saat pandemi corona itu melanda. Terus di sini tugasnya malah sering ditunda, baik itu dikarenakan ada kesibukan organisasi atau kesibukan di rumah, sehingga banyak atau lumayan banyak atau sedikit itu ada mahasiswa malah malas-malasan menunda tugasnya. Terus di saat ada mahasiswa sedang mencari kelompok itu malah susah sekali dikarenakan tidak ada tatap muka atau bertemu secara langsung, sehingga banyak sekali ketika ada mahasiswa yang mencari kelompok, terus ketika sudah nanyain kepada teman-temannya malah kebanyakan pada nggak mau. Terus pembelajarannya itu lumayan susah dipahami, yang dikarenakan karena susah sinyal atau keadaan terpencil dari mahasiswa daerah lainnya seperti daerah Papua, Aceh atau Kalimantan yang belum terjangkau koneksi internetnya. Terus pada saat dosen tersebut menjelaskan itu kurang jelas juga. Terus dosennya itu tidak pernah atau jarang sekali ngertiin kata mahasiswanya. Contoh semisal pada saat ngerjain tugas tersebut itu banyak yang nyita waktu mahasiswa saat di rumah atau WFH, sehingga si yang ngelakuin itu merasa keberatan pada saat dosen ngasih materi, ada mungkin di dosen atau sedikit dosen itu
hanya jelasin materi secara online saja, melainkan tidak pernah di-upload ke kulino. Terus seperti yang tadi aku jelasin, tugasnya hanya disepelekan saja, dalam arti tidak dikerjakan. Terus pada saat pembelajaran secara online itu, ketika masuk sholat atau adzan telah tiba, pembelajarannya tetap dilanjut, sehingga mahasiswa muslim atau muslimah itu banyak yang tidak bisa berjamaah atau dikarenakan sedang ngerjain tugas-tugasnya. Lingkungan di BAI. 1. Semangat para anggota yang naik turun. 2. Permasalahan di kuliah yang mempengaruhi keorganisasian. 3. Kurangnya pengalaman di bidang yang diminati. 4. Tidak ada komunikasi yang sehat antara anggota. 5. Ukhuwah yang terjaga dan saling merangkul. 6. Pengeditan poster yang masih kurang karena sumber daya yang kurang maksimal. 7. Pasif dalam berorganisasi. 8. Kerjasama yang minim dalam berorganisasi. 9. Hanya terpengaruh oleh temannya, tidak atas kesadaran dirinya sendiri. 10. Banyak aktivitas atau event di awal masuk BAI. 11. Beraneka macam kegiatan yang dilakukan di rumah. 12. Adanya informasi di kur bersama, tetapi tidak ada yang saling menanggapi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faisal. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisa SWOT tahap strength. Pada poin pertama, ada kajian online bisa diakses di mana saja. Pada poin kedua, dapat menghadirkan UKM Rohis di universitas lain. Pada poin ketiga, bisa mendengarkan kajian sambil mengerjakan aktivitas lainnya. Dan pada poin keempat, mudah untuk berkoordinasi melalui chat atau Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim, saya Harisma Erlinda untuk analisis SWOT bagian kelemahan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam disebarkan melalui pesan-pesan kedamaian dengan membawa ketenangan bagi para penganutnya. Islam juga selalu berusaha untuk menjaga hubungan kepada siapapun, baik yang beragama muslim maupun yang non-muslim. Pesan-pesan kedamaian itu berupa pesan yang mengandung unsur kebaikan yang disebut sebagai pesan dakwah. Saat ini, dunia dilanda krisis akibat munculnya COVID-19 dan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Dakwah pada dasarnya adalah suatu kebutuhan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dakwah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat luas. Terjadi transformasi dalam kegiatan dakwah sejak adanya pandemi. Perubahan tersebut yang biasanya dilakukan secara klasik atau tatap muka antara satu dengan yang lain, sekarang bertransformasi berubah melalui platform media sosial daring yang tersedia. Jika dikaitkan dengan perubahan era informasi yang semakin kompleks, maka banyak masalah yang harus dihadapi dan perlu penyelesaian melalui pesan-pesan dakwah. Oleh karena itu, sebagai aktivis dakwah kampus, penting untuk mengetahui dan mengoperasikan platform media daring berbasis virtual untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat luas dengan materi-materi yang disampaikan dan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Perkenalkan, nama saya Pinky Puteri Larasati. Untuk analisis SWOT bagian peluang, dengan kondisi online, maka pada saat kita akan mengadakan kajian dapat diikuti dari universitas mana saja dan bisa juga diikuti dari semua kalangan karena itu bersifat umum. Selain itu, dengan kondisi online, maka memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya dimanapun itu kita berada, dan dengan itu kita dapat merangkul mereka.
Ancaman sering terjadi di suatu organisasi meliputi 1. Kegiatannya bersifat monoton dan tema sering tidak sesuai dengan kondisi sehingga mudah menimbulkan rasa bosan. Maka dari itu, kita harus bisa memikirkan betul kapan waktu yang cocok dengan temanya yang sudah direncanakan dari awal, atau mungkin jika kondisinya tidak memungkinkan seperti saat ini, kita harus berpikir kreatif supaya acaranya tidak monoton dan berjalan sesuai dengan tujuan. 2. Peserta sedikit dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya. Sering banyak mahasiswa yang mengeluh karena terkendala sinyal atau kuota menipis dan lain-lain. Untuk itu kita harus bisa merencanakan bagaimana supaya banyak mahasiswa yang ikut berkolaborasi dalam kegiatan kita, baik itu dari mahasiswa kampus dalam maupun kampus luar. 3. Seorang MC tidak ada pengalaman ber-MC. Demi kelancarannya suatu kegiatan, kita harus mencari orang yang benar-benar bisa ber-MC, atau bisa juga kita harus berusaha dan belajar dengan orang yang mahir ber-MC, supaya kita juga dapat ilmunya serta menerapkannya. 4. Mahasiswa banyak yang keluar dari organisasi dikarenakan bosan, banyak tugas kampus, atau banyak kegiatan di organisasi lain. Untuk menyikapinya, kita harus sebagai sahabat harus dapat saling merangkul, mendengarkan keluh kesahnya, serta menasehatinya supaya tidak jadi keluar dari organisasi kita, atau bahkan bisa juga ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahannya. Perkenalkan, saya Lelertu Shining-Room. Setelah mencari dan menganalisis permasalahan yang ada, akhirnya kita memperoleh visi misi untuk mewujudkan organisasi BAI Matholil Anwar menjadi lebih baik lagi. Visinya yaitu mewujudkan UKM BAI sebagai penggerak dakwah kampus yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, meningkatkan ukhuwah antar anggota di BAI, menumbuhkan serta mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan luas dengan memiliki kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, keterampilan, dan kreativitas untuk mengikuti perkembangan zaman. Misi 1. Memperkuat ukhuwah Islamiyah antar anggota. 2. Meningkatkan komitmen dalam berorganisasi di awal kepengurusan melalui kegiatan yang ada di dalam BAI. 3. Menanamkan ajaran Islam kepada para anggota BAI dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. 4. Membina para anggota agar menjadi insan yang berkualitas dan tidak menyimpang dari ajaran syariat agama Islam. 5. Menjalin silaturahmi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan semua program kerja yang ada di BAI. 6. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam berorganisasi. Inovasi program. Yang pertama ada daurah atau pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk internal organisasi. Yang kedua, ada training manajemen organisasi, yaitu pelatihan manajemen dalam organisasi BAI Matholil Anwar Udinus. Yang ketiga, ada kajian Islam seperti kajian rutin yang dilakukan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, ada rihlah atau buka bersama yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kelima, ada program 1 hari bersama Al-Quran. Yang keenam, ada khataman Al-Quran. Yang ketujuh, kegiatan sosial. Salah satunya yaitu penggalangan dana untuk korban bencana yang terjadi di suatu daerah. Dan yang terakhir yaitu ada mentoring, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk anggota lembaga dakwah kampus.